Ya, kita tahu semua bahwa kita mempunyai seorang yang sangat brilian, seorang yang sangat pandai, berpendidikan di luar negeri, pernah menjadi menteri, bahkan pernah menjadi seorang kepala daerah di Republik kita ini. Beliau orang yang sangat luar biasa. Saya pribadi mengakui bahwa kepandaian beliau mungkin di atas rata-rata. Sehingga saat ini pun ya wajar kalau beliau dicalonkan, dicapreskan oleh beberapa partai, diangkat menjadi capres oleh beberapa partai dengan slogan perubahan. Sobat-sobatku semuanya, slogan yang dia bawa itu adalah membawa sebuah perubahan di Republik ini, di mana perubahan itu tentu membuat sebuah perubahan yang lain, yaitu yang berubah dari yang sekarang ada akan berubah menjadi yang baru. Bahkan saking pandainya dia berolah kata, pandainya dia berkata-kata, itu membawa masyarakat banyak yang terbuai. Saya katakan banyak karena ternyata tidak seluruh rakyat Indonesia bisa dibuai oleh kata-katanya, bisa dininabubukkan oleh kata-katanya. Sobat-sobatku semuanya, baru kemarin di dalam forum silaturahmi dan forum kebangsaan yang diadakan oleh tokoh kami, kembali orang pandai ini kembali melontarkan sesuatu yang mungkin baru kita dengar atau mungkin menjadi shock terapi buat kita semua. Ternyata dia mengetahui bahwa ada seorang Menko yang akan merubah konstitusi, dan itu beliau sampaikan di forum resmi kami yang diadakan di Ancol, Jakarta. Sobatku semuanya, sungguh sangat disayangkan. Siapakah Menko yang beliau maksud? Orang seperti apakah yang dia maksud? Karena Menko di kabinet ini tidak begitu banyak tentunya. Ya, yang sering muncul di permukaan, Menko yang sering tampil di berita-berita, yang selalu mengikuti perkembangan politik di negara kita, tentu Luhut Binsar Panjaitan dan satu lagi Mahfud MD. Tetapi inilah kepandaian dari si Anies Baswedan. Jadi beliau mengeruhkan, membuat bergoyang sebuah tempat bejana berisi air yang tenang. Oleh dia dibuatlah air itu beriak dan bergelora, dengan harapan pada saat air beriak itu beliau bisa menangkap ikan paus atau ikan hiu atau ikan apa yang memberikan keuntungan pribadi bagi dia maupun bagi kelompoknya yang mencalonkan dia sebagai capres. Sobat-sobatku semuanya, ini salah satu kepandaian yang dia miliki, dan kita semua akui bahwa dia memang pandai berkata-kata, pandai mengolah kata, pandai memanfaatkan momen, pandai memanfaatkan suatu peristiwa yang dengan cepat dia bisa merubah atau mengkondisikan peristiwa itu menjadi menjadi sesuatu isu yang baru, di mana beliau tampil dan beliau seolah-olah sebagai jalan keluar yang ada. Demikian pula dengan slogan perubahan yang dia bawa. Masih jelas tergambar di masyarakat Republik Indonesia ini. Kemarin di Australia diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi swasta. Di situ beliau mengatakan banyak kekurangan di era pemerintahan Joko Widodo, dan tentunya beliau pun memiliki sebuah jalan keluar atau perubahan untuk kekurangan-kekurangan ini, yang walaupun kita sebetulnya belum mengetahui atau bahkan kita pun bukan orang dungu yang lantas mempercayai apa yang dia katakan.
Karena pengalaman seperti kemarin pada waktu si Anies ini di Singapura, dia mengatakan bahwa IKN itu adalah sebuah yang merupakan cacat di pemerintahan kita. Tetapi setelah air yang beriak itu demikian besar menolak apa yang dia katakan, maka di kemudian hari dia pun mengatakan akan mendukung dan meneruskan IKN jika dia menjadi presiden terpilih pada tahun 2024 nanti. Nah, sobat-sobatku semuanya, kita sama-sama berharap mendapatkan seorang presiden yang bagus, seorang presiden yang betul-betul memperhatikan rakyatnya, seorang presiden yang meneruskan pembangunan yang telah diterapkan oleh Presiden Jokowi, seorang presiden yang mampu mempertahankan wibawa dan harga yang sangat besar di dunia internasional, sehingga semuanya mengakui bahwa Indonesia tidak bisa dibuat mainan oleh dunia. Sobatku semuanya, kita tentu semuanya mengingini bahwa presiden yang akan datang ini meneruskan apa yang telah Jokowi tanam, apa yang telah Jokowi letakkan dasarnya, bukan merubahnya. Hati-hati sobatku semuanya, karena dari sejak saat dia memerintah DKI Jakarta sebagai orang nomor 1 di Jakarta, beliau sudah banyak sekali membawa perubahan untuk masyarakat Jakarta. Ingin lihat contohnya perubahan yang dia bawa? Salah satunya adalah perubahan di Monas, di mana pada saat itu banyak pohon mahoni yang besar-besar, Monas yang rindang sejuk dirubah oleh dia. Pohon ditebang semua, sehingga jadilah itu sesuatu yang gersang. Walaupun oleh pemerintah diganti kembali, tetapi tetap tidak bisa mengembalikan nilai sejarah pohon yang ditanam di Monas. Perubahan yang kedua yang dia terapkan adalah dari pendahulunya dan dari pemerintah pusat, dari Jokowi sudah ditetapkan bahwa harus ada normalisasi sungai. Oleh dia dirubah menjadi naturalisasi sungai. Hasilnya kita semua tahu, naturalisasi sungai bukan berubah menjadi lebih baik dari normalisasi, tetapi naturalisasi sungai mengakibatkan Sang Anies Baswedan menerima putusan dari PT UN sehingga harus dilakukan pengerukan sungai, dan yang sebetulnya itulah normalisasi yang dia rubah menjadi naturalisasi, bukan menjadi lebih bagus, ternyata menjadi lebih kacau. Sobat-sobatku semuanya, banyak lagi perubahan-perubahan yang lain, termasuk perubahan yang lainnya yang dia gembar-gemborkan pada saat dia memerintah DKI Jakarta, yaitu perubahan di mana air hujan yang turun oleh pendahulunya dialirkan melalui saluran masuk ke laut. Oleh sang gubernur waktu itu, perubahannya dirubah, diganti. Air yang harus dialirkan ke laut dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang terkenal dengan nama sumur resapan. Perubahan-perubahan ini sungguh luar biasa dia buat, dan hasilnya kita semua tahu. Sumur resapan seperti apa dan yang lain-lainnya seperti apa, kita semua mengerti dan memahami semuanya. Sobat, orang ini memang sebuah kebalikan, sebuah perubahan yang selalu dia bawa sejak awal kampanye DKI Jakarta, dan bahkan sekarang pun dia pun akan memberikan perubahan pula pada saat Pilpres dan mencalonkan sebagai presiden. Sobat-sobatku semuanya, kita tahu bahwa dia selalu melakukan sesuatu yang terbalik dengan pemerintah, terbalik dengan pendahulunya yang sebetulnya sudah bagus. Pada saat pandemi COVID berlangsung, pemerintah lagi sibuk-sibuknya bagaimana menyelamatkan rakyatnya
supaya tidak terkena virus dan supaya tidak banyak yang meninggal. Semuanya diatasi, semuanya dicoba dibendung, baik dengan sebagian yang katanya PPKM, dan bahkan pemerintah Republik Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk membuat vaksin untuk mengatasi ini. Dan dengan tenangnya dia mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah laboratorium COVID. Nah, sobat-sobatku semuanya, sampai dengan hari ini dia sudah selesai di DKI Jakarta. Ternyata, jangankan laboratorium, gentengnya saja untuk laboratorium belum kelihatan. Apakah orang seperti ini bisa kita harapkan menjadi presiden di republik yang sangat besar, sangat kompleks, sangat majemuk, baik suku maupun agama, maupun keperluan rakyatnya, maupun segala bentuk kekayaan alamnya? Apakah dia bisa dan apakah dia mampu dengan slogan yang dia bawa, perubahan? Sobat-sobatku semuanya, ada beberapa orang yang mengatakan, bahkan sering kita dengar, Anies adalah antitesa Jokowi. Sobat, kita tahu siapa Jokowi. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau adalah simbol negara yang harus menjalankan apa yang ada dari Undang-Undang 1945 ini. Nah, sobat, dia adalah antitesa daripada Jokowi. Apakah tidak boleh atau apakah ini berarti bahwa dia pun antitesa daripada NKRI yang kita cintai ini? Jangan biarkan orang seperti ini yang akan merubah, bahkan bisa jadi dia merubah, bukan hanya merubah konstitusi, tetapi dia bisa merubah dasar negara kita, Pancasila bisa dia rubah pada saat dia menjadi presiden nantinya. Sobat, jangan percayakan pemerintahan kita, jangan percayakan negara kita kepada orang yang selalu pandai berkata-kata, halus tutur katanya, tetapi sangat tajam menusuk, bahkan merusak persatuan negara kita, merusak toleransi yang ada di negara ini. Percayalah, jangan sampai kita percayakan negara kita kepada manusia seperti ini. Sobat-sobatku semuanya, ingat, 2024, jangan pilih orang yang selalu membawa perubahan, tetapi perubahan yang dia bawa bukan perubahan untuk menjadi yang baik, perubahan yang menjadi semuanya kacau. Contoh konkret, fakta, DKI Jakarta. Camkan itu. Salam Opidantos.